Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ika Herawati, masih dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi sinus untuk persamaan Y sama dengan A sin BX. Namun sebelum itu, kalian perlu mengetahui beberapa istilah yang nantinya akan sering kita gunakan dalam pembahasan materi ini. Yaitu yang pertama, periode. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang. Nah, walaupun di sini penulisannya waktu ya, tapi dalam hal ini waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang itu dalam satuan derajat atau dalam satuan radian. Yang berikutnya, di sini tadi muncul satu gelombang ya. Nah, yang disebut dengan satu gelombang itu adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi dalam grafik fungsi trigonometri itu merupakan banyaknya gelombang dalam 360 derajat atau 2 pi radian. Dan yang terakhir adalah amplitudo, di mana amplitudo itu merupakan simpangan terjauh fungsi trigonometri dari garis horizontal. Baik, istilah-istilah ini harus kalian pahami dengan baik agar tidak tertukar satu sama lain ya. Untuk mempermudah kalian nantinya dalam mempelajari grafik fungsi trigonometri yang akan kita bahas di sini. Baik, sebelum kita ke grafik fungsi Y sama dengan A sin BX terlebih dahulu, kalian harus tahu untuk grafik dasarnya terlebih dahulu, yaitu grafik fungsi Y sama dengan sin X. Untuk grafik fungsi Y sin X ini, kita punya bekal materi sebelumnya, yaitu nilai-nilai sinus untuk sudut-sudut istimewa ya, dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi nilai-nilai sinus di berbagai kuadran ini, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, ini akan menjadi bekal kita untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X nantinya. Baik, kita langsung gambarkan saja. Kita buat sumbu koordinatnya. Kemudian saya buat skalanya di sini ya. Saya satu petaknya saya anggap 30 derajat. Terbentuk seperti ini. Kemudian untuk sumbu vertikalnya saya tuliskan yang dibutuhkan saja di sini, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 0, min setengah akar 2, min setengah akar 3. Saya buat di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Untuk sudut 0 derajat, 0 derajatnya di sini. Nah, kita pasangkan 0 derajat, 0 berarti titiknya di sini. 30 derajat yaitu setengah, kita pasangkan juga. 45 derajat dengan setengah akar 2. 60 derajat dengan setengah akar 3, 90 derajat dengan 1, kemudian 120 derajat dengan setengah akar 3, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 360 derajat dengan 0. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi titik terakhirnya adalah yang di sini. Nah, jadi dari titik-titik ini tadi, titik pertama ya, kita hubungkan. Dari hubungan tadi kita peroleh titik-titik ini. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah kurva. Jadi kita tarik ya dari sini. Dari 0 ke sini, sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga terbentuklah sebuah kurva, yaitu kurva Y sama dengan sin X. Jadi yang disebut dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X itu yang ini ya. Y sama dengan sin X. Jadi perhatikan, tadi kalian sudah belajar tentang istilah-istilah ya. Ada periode, ada frekuensi, ada satu gelombang, ada amplitudo. Nah, mana sih yang disebut dengan istilah-istilah tadi? Kita lihat di sini. Grafik fungsi Y sama dengan sin X ini pada rentang 0 sampai 360 derajat ternyata ada satu gelombang, yaitu ini yang disebut dengan satu bukit, ini yang disebut dengan satu lembah. Jadi dalam grafik fungsi Y sama dengan sin X ini, periodenya adalah 360 derajat. Karena tadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Satu gelombangnya ini kan dimulai dari 0 sampai 360. Sehingga periodenya dapat kita tuliskan dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Nah,
Kemudian, mana sih yang disebut dengan amplitudo? Amplitudo itu ini, simpangan terjauh grafik fungsi terhadap garis horizontal. Garis horizontalnya kan ini, maka simpangan terjauhnya adalah 1. Baik itu ke atas ataupun ke bawah. Ingat jarak ya, jarak itu selalu positif. Dari grafik fungsi Y sama dengan sin X ini, kita bisa menemukan beberapa sifat-sifat, yaitu yang pertama, nilai maksimumnya. Nilai maksimum dari grafik fungsi Y sama dengan sin X ini adalah 1. Ini ya, nilai paling tingginya. Dan nilai minimumnya adalah min 1 di sini. Kemudian, tadi periodenya sudah kita bahas ya. Periodenya adalah 360 derajat atau 2pi radian. Berikutnya amplitudonya adalah 1. Harus selalu diingat bahwa yang namanya grafik fungsi Y sama dengan sin X itu selalu seperti ini. Ini akan menjadi dasar kita untuk mempelajari tentang grafik fungsi Y sama dengan A sin BX. Baik, langsung saja kita akan mencoba menggambar grafik fungsi Y sama dengan A sin BX. Gimana caranya? Kita sediakan dulu aja sumbunya ya. Dari sini, coba perhatikan. Ketika terdapat sebuah grafik fungsi Y sama dengan A sin BX, ya, jika A lebih dari 0 atau A positif, maka kita bisa tuliskan nilai maksimalnya itu adalah A. Dan nilai minimumnya itu adalah min A. Kemudian, B ini merupakan frekuensi. Tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam rentang 360 derajat. Nah, maka di sini untuk menentukan periodenya, kita bisa cari dengan cara 360 derajat per B-nya ini, per frekuensi. Nah, baik, sekarang kita coba akan menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 3X misalkan. Kita akan mencoba melukis ini. Y sama dengan 2 sin 3X. Dari sini berarti kita bisa lihat A-nya itu adalah 2 ya. B-nya itu adalah 3. Kita tuliskan di sini. A-nya 2, B-nya 3. Dilihat di sini A-nya positif ya. Maka kita bisa menentukan bahwa nilai maksimumnya adalah 2 dan nilai minimumnya adalah min 2. Kemudian periodenya kita bisa tuliskan 360 per B-nya berapa? B-nya 3. Nah, jadi periodenya adalah 120 derajat. Ingat, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Kita buat dulu di sini 120 derajat. Misalkan kita mau buat di mana ini 120 derajatnya? Misalkan di sini ya. Nah, kita buat di sini. Ini 120 derajat. Ingat, satu gelombang itu ada beberapa titik ekstrim ya. Maka biasanya untuk mempermudah menggambar, kita akan membagi interval 0 sampai 120 ini menjadi 4 bagian. Kita bagi 2 dulu sama besar. Nah, setengahnya 120 berarti 60. Ini bagi 2 lagi. 60 bagi 2 berarti 30. Di sini otomatis 90 derajat. Nah, dari sini, ini tadi kita sudah membentuk bagian-bagiannya. Kemudian kita buat titik ekstrim. Ingat, yang namanya grafik fungsi Y sama dengan sin X itu selalu diawali dari 0, kembali ke 0 lagi. Jadi, diawali dari 0 di sini. Kita buat misalkan maksimalnya 2 di sini. Titik 2, minimumnya adalah min 2. Kemudian titik ekstrim berikutnya, kalau di sini 0, berarti di sini maksimalnya ya. Di sini kembali 0. Di sini min 2 dan kembali lagi ke 120. Baru kita buat. Nah, kita buat seperti itu. Terbentuklah gambar grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 3X, di mana nilai maksimalnya adalah 2, kemudian periodenya adalah 120 derajat.
Ingat, grafik fungsi Y sama dengan sin X itu sifatnya periodik ya. Jadi ini kalau mau diteruskan juga boleh. Ini tadi setiap skalanya 30 ya, berarti di sini 150 derajat, 360. Satu periode, satu gelombang, itu 120 derajat, berarti ini kita bisa teruskan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita teruskan. Nah, di sini kita perhatikan. Ini kalau kita teruskan sampai rentang 0 sampai 360 derajat. Bisa kita lihat di sini. Berarti A-nya adalah 2. 2 dari sini ya, maksimal dan minimumnya. Kemudian 3. 3 itu tadi merupakan frekuensi atau banyaknya gelombang yang terjadi pada interval 0 sampai 360 derajat. Bisa kita lihat di sini. 1, 2, 3. Nah, berarti sudah sesuai. Maka, inilah yang disebut dengan grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 3X. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalkan kita mau menggambar grafik fungsi, kalau tadi positif ya, sekarang kita coba untuk menggambar yang bentuknya negatif. Misalkan Y sama dengan min sin 2X. Nah, misalkan seperti ini. Tadi di contoh yang awal itu kalau A-nya adalah positif. Maka perhatikan, ketika terdapat bentuk umum Y sama dengan A sin BX, jika A-nya ternyata kurang dari 0, atau bisa dituliskan A-nya negatif, maka nilai maksimumnya adalah min A. Dan nilai minimumnya itu adalah A. Sedangkan untuk periode masih sama, yaitu 360 derajat per B. Nah, sekarang perhatikan, kalau tadi untuk Y sama dengan A sin BX yang A-nya positif, itu kan gambarnya ke sini ya. Dari atas kemudian ke bawah. Tapi jika A-nya ternyata negatif, maka kurvanya itu akan dimulai dari bawah dulu. Nah, seperti ini. Kurvanya tetap sama, cuma dibalik aja. Jadi gambar ini tadi, Y sama dengan min sin 2X, maka kita bisa tentukan A-nya adalah min 1. Maka nilai maksimumnya adalah min 1, yaitu 1. Nilai minimumnya adalah A ya, berarti min 1. Periodenya adalah 360 derajat per B. B-nya berapa di sini? B-nya 2. Kalau tadi kita menggunakan satuan derajat, sekarang kita akan mencoba menggunakan satuan radian. 180 itu sama saja dengan pi radian. Maka di sini kita akan tuliskan maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah min 1. Misal di sini saya gunakan skala seperti ini. Kemudian di sini akan saya buat pi. Misal ya, pi-nya di sini masih sama dengan tadi. Kita akan bagi interval dari 0 sampai pi menjadi 4 bagian. Kita bagi 2 dulu, berarti pi per 2. Kemudian pi per 2 ini kita bagi 2 lagi. Tahu ya caranya? Pi per 2 dibagi 2 itu sama aja dengan pi per 2 dikalikan dengan setengah. Jadi pi per 4. Nah, jadi di sini setiap petak itu nilainya pi per 4. Berarti di sini berapa? Tinggal tambahkan aja dengan pi per 4. Berarti 3 pi per 4. Nah, kita buat lagi. Ingat tadi ya, di sini A-nya negatif, sehingga nanti kurvanya ke bawah dulu. Jadi titik-titik ekstrimnya dari 0 bukan sini ya, tapi ke bawah. Nah, seperti ini. Ini berarti di atas. Ya. Kalau mau diteruskan, berarti seperti ini.
Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ada berapa gelombang? 1, 2. Ini kalau kita teruskan, segini kan pi ya. Berarti di sini adalah 2pi. Ini tinggal kita tambahkan saja. Pi ditambah seperempat pi, maka 5pi per 4. Di sini berarti 6pi per 4 ya, atau 3 per 2pi. Di sini berarti 7pi per 4. Nah, ini kurang lebih grafik fungsi untuk Y sama dengan min sin 2X. Ini sudah 2 contoh. Semoga bisa dipahami. Sekarang nanti silahkan setelah ini kalian coba gambarkan di buku kalian untuk grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2X. Coba gambarkan ini di buku kalian sebagai latihan. Baik, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Pahami dengan baik. Jika memang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.